Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Marsha Suci Febiola. Kakak lahir di Batam tanggal 15 Februari 2000. Berikut ada beberapa kontak kakak dan nama Instagram kakak. Dan riwayat pendidikan kakak pernah bersekolah di SD Negeri 002 Batam, SMP Negeri 03 Batam, SMA Negeri 1 Batam, dan sekarang kakak sedang berkuliah di Poltekkes Kemenkes jurusan keperawatan gigi di Bandung. Nah, maksud dan tujuan kakak di sini adalah kakak ingin mengedukasi kepada adik-adik mengenai apa itu karies gigi atau gigi berlubang. Nah, tanda-tanda klinis karies gigi atau gigi berlubang itu ada 3 loh adik-adik. Apa saja ya? Yang pertama itu ada garis coklat. Nah, garis coklat itu sendiri merupakan garis yang muncul pada garis gigi adik-adik dan dia berwarna coklat. Garis gigi ini sendiri sering terjadi pada gigi adik yang paling belakang. Nah, tanda klinis yang kedua adalah white spot. White spot ini sendiri merupakan tanda putih atau titik putih yang terjadi pada gigi adik. Ini juga merupakan tanda awal di mana terjadinya gigi berlubang atau karies gigi. Nah, tanda klinis yang terakhir adalah keretakan pada email. Apa sih itu email? Nah, email itu merupakan lapisan awal yang melindungi gigi kita. Jadi, kalau email kita sudah retak, maka lama-kelamaan akan menjadi lubang. Nah, selanjutnya ada penyebab karies atau gigi berlubang. Penyebab karies atau gigi berlubang sendiri itu ada 4 faktor. Yang pertama itu ada waktu, yang kedua ada makanan, yang ketiga itu ada bakteri, dan yang keempat ada gigi itu sendiri. Nah, yang pertama ada waktu. Waktu itu sendiri dapat menjadi penyebab dari gigi berlubang karena kita sering salah nih adik-adik kalau ingin menyikat gigi. Waktu yang paling tepat untuk menyikat gigi itu adalah 1 kali setelah sarapan pagi dan juga 1 kali sebelum tidur malam. Nah, faktor yang kedua itu adalah makanan. Jika adik-adik memiliki kebiasaan makan makanan yang manis dan mengandung gula yang tinggi, maka resiko terjadinya gigi berlubang juga akan semakin tinggi. Karena makanan yang manis itu cenderung lengket dan juga susah dibersihkan oleh sikat gigi. Nah, faktor yang ketiga itu adalah bakteri. Bakteri itu merupakan organisme jahat yang dapat menyebabkan suatu penyakit pada tubuh kita. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalkan rongga mulut merupakan tempat di tubuh kita di mana bakteri yang paling banyak. Maka dari itu, kita harus rajin-rajin membersihkannya dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar dan di waktu yang tepat. Nah, faktor yang terakhir adalah gigi. Gigi kenapa ya kok bisa menyebabkan gigi berlubang? Karena setiap orang itu memiliki bentuk gigi yang berbeda-beda. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan di awal, ada yang namanya garis gigi. Nah, garis gigi ini pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang dalam dan ada yang dangkal. Jika kita memiliki gigi dengan garis gigi yang dalam, maka akan sulit dibersihkan oleh sikat gigi. Maka dari itu kita harus menyikat gigi dengan teknik yang benar. Nah, selanjutnya adalah tindakan pencegahan karies gigi atau gigi berlubang. Yang pertama itu ada pencegahan dengan cara primer, yaitu pencegahan sebelum terjadinya gigi berlubang. Yang pertama ada dengan menyikat gigi dan yang kedua ada dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang tinggi, seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, seperti buah-buahan alpukat, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, daging-dagingan, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, gandum-ganduman. Nah, selanjutnya adalah pencegahan yang kedua, yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini merupakan pencegahan yang dilakukan ketika kita sudah memiliki gigi berlubang, tapi masih bisa diobati dan juga masih bisa dikembalikan fungsinya kembali. Nah, dengan cara yaitu penambalan. Penambalan ini adalah memasukkan bahan tambalan ke dalam gigi agar gigi tidak berlubang lagi dan dapat memiliki fungsi yang baik kembali. Nah, pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit. Biasanya, kalau misalkan gigi itu sudah sakit, berarti sudah mencapai ke syaraf. Nah, kalau begitu kita melakukan perawatan akar gigi agar sakitnya berkurang dan tidak ada lagi. Ataupun jika gigi sudah tidak memiliki fungsi lagi, bisa dilakukan pencabutan gigi. Nah, yang terakhir ada cara mengobati karies gigi atau gigi berlubang, yaitu yang pertama dengan membuat mahkota dan jembatan. Nah, apa sih mahkota dan jembatan ini?
Mahkota dan jembatan sering juga disebut dengan crown and bridge. Jadi kita membuat mahkota pada gigi yang hilang atau yang rusak, dan jembatannya dibuat di antara kedua gigi yang rusak tersebut. Jadi giginya dapat kembali normal dan juga dapat memiliki fungsi pengunyahan yang baik lagi. Nah, ini digunakan ketika kerusakan gigi itu sudah meluas. Nah, yang kedua itu adalah penambalan. Cara mengobatinya itu dengan tadi sama seperti pencegahan, membuang struktur gigi kita yang rusak semua dan memasukkan bahan tambalan ke dalam gigi agar fungsi pengunyahannya dapat kembali lagi. Nah, sekian penjelasan sedikit mengenai karies gigi atau gigi berlubang. Kepada adik-adik yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung nih, boleh menghubungi kontak kakak yang tadi ada di awal ya. Nah, kakak harap video ini dapat bermanfaat buat adik-adik ke depannya dan dapat diterapkan di kehidupan adik sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.